Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan civil society, civil religion, dan Pancasila dalam rangka pemenuhan tugas civic education. Sebelum itu, mari berkenalan dengan 3 ciwi cantik di balik video ini. Ada Ellen Rizwana Safila Putri dengan NIM H922190048, ada Nilna Amutaza dengan NIM H922190054, dan terakhir ada Nur Hidayah dengan NIM H922190055. Masuk ke pembahasan pertama, dasar pemikiran civil society. Jika dilacak berdasarkan sejarah yang ada, konsep civil society ini sudah dibahas ketika manusia dan masyarakat menjadi fokus utama pikiran Yunani, yang memunculkan gagasan samar tentang masyarakat sipil. Pada masa ini, civil society dipahami dengan sistem kenegaraan yang menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik atau tempat dan wadah bagi masyarakat untuk dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan negara. Dalam komunitas politik ini, masing-masing negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga kondisi ini akan menghasilkan negara yang ideal, di mana masyarakat akan bekerja sama sesuai dengan keterampilan mereka. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara masyarakat dan pemerintah adalah bagian yang utuh, tak terpisahkan dan saling mendukung. Namun, pendapat tersebut mendapat sanggahan dari Thomas Paine. Paine memaknai civil society sebagai ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingan warga secara bebas tanpa paksaan. Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1981. Menurutnya, civil society adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan persaingan dan perubahan pasar. Dari sini kita bisa tahu bahwa konsep civil society didefinisikan secara berbeda oleh ilmuwan Amerika dan Eropa. Meskipun begitu, dapat ditarik kesimpulan letak perbedaan pandangan tersebut pada artikulasi hubungan negara dan non-negara serta kepentingan individu dan kepentingan sosial. Yang kedua, ada karakteristik civil society dan hubungannya dengan negara. Walaupun terdapat beragam perbedaan sintetis pemikiran tentang konsep civil society, mereka sepakat bahwa civil society ini memiliki 3 prinsip, yakni prinsip keterlibatan masyarakat atau participatory engagement. Yang kedua ada prinsip penegakan hukum, dan yang ketiga ada tanggung jawab moral bersama. Franz Menisuceno turut memberikan ciri-ciri masyarakat sipil secara spesifik. Ada 3, yakni adanya kesukarelaan atau volunteer, yang kedua adanya keswasembadaan atau self-generating, dan yang ketiga adalah keswadayaan atau self-supporting. Dalam mengimplementasikan civil society, Einstein menawarkan 4 komponen prasyarat agar civil society ini dapat berjalan maksimal. Yang pertama, adanya otonomi dari negara terhadap individu dan kelompok. Yang kedua, adanya akses masyarakat dan organisasi sosial ke berbagai lembaga negara dengan penerimaan komitmen tertentu pada komunitas politik dan berbagai peraturan yang ada. Yang ketiga, adanya ruang publik bagi masyarakat sebagai aktualisasi diri atau kepentingan yang relatif bebas dari intervensi negara. Dan yang keempat, adanya akses bagi masyarakat terhadap ruang publik tersebut. Selanjutnya yaitu dari civil society menuju civil religion. Secara etimologi, civil religion dapat diartikan dengan agama sipil. Meskipun pada konteks tersebut terdapat kata agama, namun civil religion tidak memiliki Tuhan, kitab suci, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menghindari adanya kerancuan pemahaman, maka civil religion ini diartikan dengan keberagamaan sipil, agar tidak terjadi politeisme atau masuk dan terperangkap pada perbuatan syirik. Konsep civil religion berangkat dari negara-negara Eropa yang pada saat itu mereka kehilangan fondasi moral agama dalam proses individualisme.
Hal tersebut dapat terjadi karena adanya proses enlightenment atau pencerahan. Salah satu tokoh yaitu Rousseau merindukan adanya agama. Oleh karena itu, ia memberikan inspirasi kepada rakyat untuk membela agamanya. Rousseau mengajarkan bagaimana hidup bersama dengan sesama warga negara tanpa memandang latar belakang agamanya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Emile Durkheim melalui karyanya yang berjudul On Morality and Society menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki satu keyakinan dan mereka harus menjalankan praktek dari apa yang diyakininya tersebut. Hal itu dinamakan dengan kesadaran kolektif atau moralitas masyarakat. Sehingga dari hal tersebut dapat diambil bahwa substansi moralitas agama adalah berupa kepentingan bersama untuk mencapai kesepakatan demi terciptanya kebersamaan sosial dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal inilah yang dinamai dengan totemisme. Selanjutnya, konsep civil religion ini dipopulerkan oleh Robert N. Bella. Gagasan yang ia kemukakan bertolak belakang dengan kehidupan di negara Amerika Serikat yang menganut konsep liberalisme. Bella menyampaikan kritik terhadap negara Amerika bahwa konstitusi yang disusun harus mengedepankan moral dan agama, bukan kebebasan berindividu. Dalam konteks ini, civil religion dapat dimaknai sebagai jalan tengah antara negara, agama, dan kebebasan berindividu. Pandangan tersebut juga dikuatkan oleh Nursham. Ia berpendapat bahwa agama harus dijadikan sebagai sandaran transendental. Dari hal-hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep civil religion ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan civil society di suatu negara, khususnya pada negara yang memiliki keberagaman agama seperti Indonesia. Jika substansi moralitas beragama sudah dapat terlaksana, maka akan tercipta harmoni dalam bermasyarakat, sehingga disinilah arti penting dari civil religion bagi civil society itu sendiri. Memahami pandangan Islam tentang civil society dan civil religion. Islam adalah agama yang universal, yaitu agama yang pemberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Islam sesuai untuk semua golongan manusia, tanpa membedakan kelompok, suku, golongan, atau bangsa. Islam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi seluruh umat manusia, bukan hanya orang-orang muslim, baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Oleh karenanya, tentu terdapat nilai-nilai yang bisa disandingkan dengan civil society dan civil religion. Substansi keadaban civil society dalam pandangan Islam merujuk kepada komunitas muslim pertama di kota Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Masyarakat Madani yang dibangun pada masa Rasulullah tersebut sangat identik dengan semangat civil society yang baru lahir jauh setelahnya. Dalam pemerintahan Madinah, Rasulullah tidak membangun negara Islam, namun nilai dan substansi Islam terlaksana dengan baik di sana. Model masyarakat Madinah ini selalu dijadikan sebagai rujukan model masyarakat modern. Rasulullah bersama semua unsur masyarakat Madinah membangun suatu kesepakatan dan terdokumentasikan tertulis. Inilah yang disebut dengan Piagam Madinah yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah kemanusiaan. Piagam Madinah ini berisi 47 pasal yang secara formal mengatur hubungan sosial berbagai elemen masyarakat, yakni hubungan antara sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu umat meskipun mereka berbeda suku. Dan yang kedua, hubungan antara muslim dengan non-muslim, harus saling membantu, membela yang teraniaya, dan saling menghormati kebebasan beragama. Civil society sudah ditetapkan oleh Rasulullah melalui Piagam Madinah, namun Rasulullah tidak menyebutkan secara eksplisit, akan tetapi substansi dan nilai tentang tawazun, i'tidal, tawasud, tasamuh, dan syura telah terlaksana dengan baik pada masyarakat kota Madinah yang multi-religi dan multi-etnik. Oleh karenanya, banyak ilmuwan muslim menyebutkan konsep civil society dalam Islam disebut sebagai masyarakat madani, yaitu suatu konsep yang lebih komprehensif dan bersandar bukan kepada pikiran manusia, namun atas perintah ilahi. Piagam Madinah sendiri memiliki 6 prinsip utama, yakni yang pertama, egalitarianisme atau kesetaraan, penghargaan kepada orang berdasar prestasi, keterbukaan, keadilan, toleransi dan pluralitas, dan yang terakhir yaitu musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep Islam tentang civil society dan civil religion sangat komprehensif dan sempurna. Tidak ada perdebatan dalam proses perumusannya karena merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk umatnya. Ajaran Islam sangat sempurna dan komprehensif dalam perintah membentuk civil society dan civil religion. Maka harus ditindaklanjuti dalam menafsirkan dan mempraktekannya. Sebagai bukti adalah realitas Piagam Madinah yang digagas oleh Rasulullah bersama masyarakat kota Madinah bukanlah pemerintahan Islam, melainkan pemerintahan yang Islami.
Poin selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pondasi bagi terwujudnya civil society, civil religion, dan masyarakat madani di Indonesia. Ketiga konsep ini, yakni civil society, civil religion, dan masyarakat madani, bisa diterapkan di Indonesia dengan adanya kerukunan antar masyarakat. Kerukunan dan persatuan adalah kunci utama yang harus disadari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila merupakan rumusan yang sangat tepat apabila melihat konteks Indonesia yang multi-etnis dan multi-religi. Pancasila ini adalah implementasi dari semangat humanis religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Ini merupakan bukti nyata bahwa sebenarnya bangsa kita sudah membuat langkah antisipasi akan hadirnya masyarakat global yang diikat oleh prinsip kemanusiaan dan prinsip ketuhanan sekaligus. Jika kita kilas balik sejarah, terdapat perdebatan yang hebat tentang kesepakatan mengenai dasar negara. Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim seharusnya memiliki sistem yang memungkinkan berdirinya negara Islam Indonesia atau Islamic State of Indonesia. Namun, jika itu diterapkan, tidak menutup kemungkinan beberapa daerah di Indonesia Timur yang mayoritas masyarakatnya non-Muslim akan memisahkan diri dari Indonesia. Gus Dur menekankan Islam dalam sistem kenegaraan bukanlah bentuknya, melainkan orientasi bangsa itu sendiri, mendukung moralitas, keadilan, dan cita-cita bangsa, atau justru sebaliknya. Agama dalam hal ini bukan menjadi simbol yang harus diperjuangkan, tapi nilai-nilai dan substansi keagamaanlah yang harus terwujud dan diperjuangkan secara bersama. Lebih-lebih di negara yang multireligi seperti Indonesia. Maka, antara Pancasila dan civil religion, keduanya mensyaratkan relasi negara dan agama secara mutualistik, bukan integralistik maupun sekuler. Nilai-nilai agama menjadi acuan dalam hidup bernegara, bukan sebagai pemicu konflik. Pancasila memiliki peran yang besar sebagai pondasi dalam terciptanya civil society dan masyarakat madani. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan karakter civil society dan masyarakat madani, yakni masyarakat beradab dan memiliki moral yang baik. 5 sila yang ada dalam Pancasila secara otomatis akan membentuk civil society dan masyarakat madani dengan catatan nilai-nilai tersebut diamalkan. Sebagai generasi milenial penerus bangsa, mahasiswa tentunya mengetahui dan memahami bagaimana bersikap. Setelah memahami dengan baik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, civil society dan masyarakat madani, maka tugas selanjutnya adalah berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat, bukan hanya dengan pelajaran tetapi juga perbuatan.